Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Ibu pada pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 yaitu tentang hukum Hess berdasarkan susun reaksi. Sebelum belajar, tak lupa kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim agar mendapatkan kemudahan dalam memahami materi kali ini. Kita ingat lagi bunyi hukum Hess, yaitu perubahan kalor pada suatu reaksi tidak bergantung pada jalannya reaksi, tetapi hanya bergantung kepada keadaan awal dan keadaan akhir reaksi. Kemudian, pada hukum Hess ini terbagi 4 macam cara perhitungan delta H reaksi. Yang pertama menggunakan data delta HF atau data entalpi pembentukan standar. Yang kedua adalah menggunakan diagram siklus. Cara yang ketiga menggunakan diagram tingkat energi. Dan cara yang keempat dengan menggunakan cara susun reaksi. Pada video kali ini kita akan membahas khusus perhitungan delta H reaksi menggunakan cara susun reaksi. Sedangkan cara 3 macam lain akan dibahas pada video lainnya. Prinsip yang harus diingat pada perhitungan delta H reaksi dengan cara susun reaksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, reaksi harus disusun sehingga menghasilkan reaksi yang ditanyakan delta H reaksinya. Lalu prinsip yang kedua, jika suatu reaksi dibalik, maka tanda delta H harus dibalik. Ini maksudnya, jika tanda semula adalah plus, dibalik menjadi tanda minus. Begitu juga jika sebelumnya tandanya minus, jika reaksinya dibalik, maka tanda delta H-nya berubah menjadi plus. Yang ketiga, jika reaksi dikali atau dibagi dengan suatu bilangan, misalnya bilangan A, maka delta H juga harus dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama. Dan prinsip yang keempat, jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka delta H-nya juga harus dijumlahkan. Kita mulai membahas contoh soal yang pertama. Pada soal yang pertama, kita diminta menentukan besarnya entalpi reaksi pembakaran gas SO2 jika diketahui 2 reaksi sebagai berikut. Ada reaksi S ditambah O2 menghasilkan SO2, delta H-nya min 297 kJ. Kemudian reaksi yang kedua, S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3, delta H-nya sebesar min 790 kJ. Di sini kita diminta menentukan entalpi reaksi pembakaran gas SO2. Kita tuliskan dulu reaksinya. Pembakaran itu artinya SO2 ditambah dengan O2 menghasilkan SO3. Inilah yang akan kita cari besarnya delta H-nya. Reaksi ini harus kita setarakan, samakan sebelah kiri dan kanan. Di sini S-nya 1. Yang harus diingat, gas yang dibakar ini molnya harus 1 mol. Sedangkan yang lain bisa diubah besarnya koefisien reaksinya. Kita samakan, S-nya di sini 1, sebelah kanan 1, sudah sama. Lalu O-nya di sini sebelah kanan adalah 3. Sebelah kiri ini sudah ada 2, seharusnya ini ditambah 1 supaya jadi 3. O2 ini supaya menjadi 1, di depannya kita beri koefisien setengah. Jadi reaksinya menjadi SO2 ditambah setengah O2 menghasilkan SO3. Dan inilah yang akan kita hitung besarnya delta H reaksinya. Perhatikan pada reaksi yang pertama terdapat SO2 ada di sebelah kanan. Padahal
pada reaksi yang diminta, SO2-nya harus ada di sebelah kiri. Maka reaksi yang pertama ini harus dibalik. Tujuannya dibalik supaya SO2 yang tadinya ada di sebelah kanan berpindah tempat menjadi di sebelah kiri sesuai dengan reaksi yang diminta. Pada reaksi yang kedua, perhatikan terdapat SO3-nya di sebelah kanan. Dan ini sudah sesuai dengan reaksi yang diminta, SO3-nya ada di sebelah kanan. Maka reaksi yang kedua ini tidak dibalik atau kita tuliskan tetap. Perhatikan reaksi yang pertama. Reaksi yang pertama ini harus dibalik, maka kita menuliskannya dibalik, yaitu SO2-nya dulu menjadi sebelah kiri dan S dan O2 menjadi sebelah kanan. S ditambah O2 ya, sebelah kanan, dan besarnya delta H itu juga dibalik. Tadinya min 297 berubah menjadi plus 297 kilojoule. Sedangkan reaksi yang kedua itu adalah tetap, jadi tidak dibalik, dan kita tuliskan ulang 2S ditambah 3O2 menghasilkan 2SO3. Begitu juga dengan delta H-nya itu juga tidak dibalik, tetap tandanya min 790 kilojoule. Kedua reaksi ini akan kita gabung, berarti akan kita jumlahkan, tetapi syaratnya unsur yang sama di sebelah kiri dan kanan itu bisa dicoret. Misalnya di sini ada 2S, sebelah kanan ada 1S. Supaya bisa dicoret menghasilkan sama-sama 2S, maka reaksi yang pertama ini dikali 2. Setelah dikali 2, maka koefisiennya ini menjadi 2, lalu S juga menjadi 2, dan O2 juga menjadi 2. Dan delta H-nya juga dikalikan 2, hasilnya adalah plus 594 kilojoule. Setelah dikali 2, maka unsur yang sama bisa dicoret. Ini ada 2S di sebelah kiri, 2S di sebelah kanan, bisa dicoret. Kemudian ini ada lagi O2-nya 3, sebelah kanan ada 2O2. Maka ini yang dicoret 2O2, dan di sini tersisa 1. Maka angka 3-nya saja yang kita coret. Setelah unsur yang sama dicoret, maka kita tuliskan senyawa yang tidak dicoret atau yang tersisa, yaitu tinggal sebelah kiri adalah 2SO2. Dan ini tadi tersisa 1O2, maka ditambah O2. Sebelah kanan yang tidak dicoret tinggal 2SO3. Besarnya delta H itu kita jumlahkan. Tadi ini yang sudah dikalikan berarti 594 dikurangi dengan 790. Jika dihitung, delta H-nya mendapatkan hasil 196 kilojoule. Tetapi perhatikan di sini adalah 2 mol SO2. Padahal reaksi yang diminta SO2-nya adalah 1 mol. Maka reaksi yang ini harus dibagi 2.
supaya mendapatkan SO2-nya 1 mol. 2 dibagi 2 menjadi 1 mol. Jadi supaya sama dengan reaksi yang diminta. Ditambah, ini angka 1 dibagi 2 berarti 1/2 O2. Dan yang sebelah kanan ini 2 dibagi 2. Hasilnya 1, angka 1 tidak ditulis. Dan besarnya delta H juga dibagi 2. Mendapatkan hasil 98 kilojoule. Jadi hasil pembakaran SO2 mendapatkan entalpi sebesar 98 kilojoule. Kita lanjutkan membahas contoh soal yang kedua. Pada soal yang kedua terdapat 2 persamaan termokimia sebagai berikut. 2H2 bereaksi dengan O2 menghasilkan 2H2O yang cairan. Lalu H2 ditambah O2 menghasilkan H2O2 juga cairan. Yang diminta kita menentukan besarnya delta H reaksi dari 2H2O2 menghasilkan 2H2O ditambah O2. Perhatikan pada reaksi yang pertama, ini terdapat 2H2O cair ada di sebelah kanan. Sesuai dengan reaksi yang diminta, 2H2O yang cair juga ada di sebelah kanan. Berarti reaksi nomor 1 itu tidak dibalik atau kita tuliskan tetap. Sedangkan reaksi yang kedua, ini terdapat H2O2 cairnya di sebelah kanan. Padahal di reaksi yang diminta, H2O2 yang cair ada di sebelah kiri. Berarti nanti reaksi yang kedua itu harus dibalik. Kita tuliskan di sampingnya. Reaksi yang tetap berarti disalin lagi 2H2 ditambah O2 lalu menghasilkan 2H2O. Karena ini reaksinya tetap, maka delta H-nya juga tetap min 136 kilokalori. Sedangkan reaksi yang kedua itu harus dibalik. Jadi kita tuliskan H2O2-nya pindah jadi ke sebelah kiri. H2O2 lalu menghasilkan H2 ditambah O2. Karena dibalik, maka delta H-nya tandanya juga berubah. Yang tadinya min 44,8 berubah menjadi plus 44,8. Ini satuannya kilokalori. Kemudian kedua reaksi ini akan kita gabung. Tetapi sebelum itu kita periksa senyawa yang mana yang ada di sebelah kiri dan kanan yang harus kita coret. Di sini ada H2-nya 1, di sebelah kiri ada 2H2. Supaya bisa dicoret, maka reaksi yang kedua ini kita kalikan 2. Jika dikali 2, maka koefisiennya ini menjadi 2. Lalu ini juga menjadi 2. Dan di depan O2 juga ini koefisiennya menjadi 2. Selanjutnya yang sama unsurnya bisa dicoret. Di sini ada yang sama 2H2, yang sebelah kanan juga 2H2. Selanjutnya ada yang sama lagi yaitu O2 di sini ada 1 dan di sebelah kanan ada 2. Maka yang kita coret adalah angka 2-nya. Tidak ada lagi yang bisa dicoret, maka dijumlahkan reaksi yang tersisa. 2H2O2
lalu menghasilkan di sini tinggal 2H2O. Lalu ada lagi yang tersisa, ini tadi O2-nya hanya dicoret 1, jadi tersisa O2. Menentukan delta H-nya berarti delta H yang atas ini tetap tadi min 136. Tetapi delta H yang bagian bawah itu dikalikan 2 dulu. 2 dikali 44,8. Karena tadi ini seluruh reaksinya dikali 2. Kita hitung delta H-nya adalah min 136 ditambah ini 16 198 89,6. Jika dijumlahkan hasil akhirnya delta H didapat min 46,4. Satuannya mengikuti di soal yaitu kilokalori. Kita periksa lagi apakah reaksinya sudah sesuai dengan reaksi yang diminta. 2H2O2 menghasilkan 2H2O ditambah O2. Ternyata sudah sesuai dengan permintaan di soal. Berarti hasil akhirnya dari reaksi ini entalpinya sebesar min 46,4. Kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Pada soal yang ketiga terdapat dua macam reaksi, yaitu 2Al ditambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3. Kemudian reaksi yang kedua yaitu 2Fe ditambah 3/2O2 menghasilkan Fe2O3. Yang ditanyakan adalah perubahan entalpi yang terjadi pada reaksi 2Al ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Pertama-tama kita lihat dulu, pada reaksi ke-1 Al2O3 itu ada di sebelah kanan. Dan reaksi yang diminta Al2O3 juga di sebelah kanan. Jadi reaksi yang nomor 1 itu tetap atau tidak perlu dibalik. Kita tuliskan di sini adalah tetap. Sedangkan reaksi yang kedua, Fe2O3 itu ada di sebelah kanan. Pada reaksi yang diminta Fe2O3 adanya di sebelah kiri. Maka reaksi yang kedua itu harus dibalik. Kita tuliskan reaksi yang ke-1 itu tetap, berarti disalin lagi, yaitu 2Al ditambah 3/2O2 menghasilkan Al2O3. Delta H-nya juga tetap nilainya min 1600 kilojoule. Jadi disalin lagi kalau reaksinya tidak dibalik. Reaksi yang kedua itu dibalik, berarti Fe2O3-nya yang tadinya sebelah kanan kita pindah menjadi sebelah kiri, Fe2O3 terkurai menjadi 2Fe, terus ditambah 3/2O2 dan delta H-nya juga dibalik tandanya. Di sini adalah min 821 berubah menjadi plus 821 kilojoule. Selanjutnya, perhatikan manakah unsur atau senyawa yang bisa dicoret. Di sini ada 3/2O2 sebelah kiri dan sebelah kanan ada 3/2O2. Jadi pas ini bisa langsung dicoret.
Tidak ada lagi yang bisa dicoret, maka kita tuliskan sisanya yang tidak dicoret, yaitu 2Al ditambah Fe2O3 menghasilkan Al2O3 ditambah dengan ini sebelah kanan 2FeS. Dan delta-nya kita tuliskan, tinggal menjumlahkan min 1600 ditambah dengan 821. Jika dihitung akan mendapatkan hasil min 779, satuannya mengikuti di soal yaitu kilojoule. Kita periksa lagi apakah reaksinya sudah sesuai dengan yang diminta. 2Al ditambah Fe2O3 ya ternyata sama dengan di sini, lalu menghasilkan Al2O3 ditambah 2Fe. Jadi sudah sama dengan reaksi yang diminta. Jadi delta H-nya yang didapat sebesar min 779 kilojoule. Demikianlah pembahasan materi tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan susun reaksi telah selesai kita bahas. Dan kemudian untuk evaluasi diri kalian, apakah sudah memahami materi ini atau belum? Berikut ini terdapat 3 latihan soal yang bisa kalian kerjakan. Pada soal nomor 1 diketahui reaksi HCN terurai menjadi H+ ditambah Cn-. Reaksi yang kedua H2O terurai menjadi H+ ditambah OH-. Yang diminta adalah menentukan entalpi reaksi dari HCN ditambah OH- menghasilkan H2O ditambah Cn-. Kita periksa dulu manakah reaksi yang tetap dan yang harus dibalik. Reaksi yang ke-1 itu ada Cn- di sebelah kanan. Padahal reaksi yang diminta Cn-nya ada di sebelah kanan juga. Berarti reaksi nomor 1 itu adalah tetap, tidak dibalik. Sekarang kita periksa reaksi yang kedua. Pada reaksi yang kedua terdapat H2O-nya di sebelah kiri. Padahal reaksi yang diminta H2O-nya harus ada di sebelah kanan. Maka reaksi yang kedua nanti harus dibalik. Ingat nanti kalau dibalik tandanya delta H+-nya juga berubah menjadi min 52 kilojoule. Berikutnya soal latihan yang kedua. Pada soal yang kedua diketahui persamaan termokimia 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O yang cair. Lalu yang reaksi kedua 2H2 ditambah O2 menghasilkan H2O dalam wujud gas. Yang ditanyakan adalah besarnya entalpi penguapan air. Kita tahu nanti penguapan air itu adalah perubahan wujud dari wujud cair menjadi wujud gas. Jadi reaksi yang ditanya nanti adalah H2O cair berubah menjadi H2O gas. Inilah yang harus dicari, delta H-nya berapa kilojoule. Kita periksa dulu manakah reaksi yang tetap dan manakah reaksi yang harus dibalik. Pada reaksi yang ke-1, H2O cairnya ada di sebelah kanan. Padahal reaksi yang ditanya, H2O-nya yang cair harus ada di sebelah kiri. Maka nanti reaksi yang pertama itu harus dibalik supaya H2O yang cair pindah menjadi ke sebelah kiri sesuai reaksi yang ditanya. Lalu reaksi yang kedua, H2O gasnya ada di sebelah kanan. Ini sudah sesuai dengan yang ditanya. H2O yang gas sudah ada di kanan. Jadi reaksi yang kedua nanti tidak dibalik atau kita tuliskan tetap. Dan diingat lagi jika dibalik nanti delta H-nya berubah menjadi plus 566 kilojoule. Berikutnya soal latihan yang ketiga.
Diketahui dua macam reaksi, yaitu 2H2 ditambah O2 menghasilkan 2H2O. Lalu yang kedua, H2 ditambah F2 menghasilkan 2HF. Yang diminta adalah menentukan besarnya entalpi reaksi setiap mol HF. Reaksinya yaitu 2F2 ditambah 2H2O menghasilkan 4HF ditambah O2. Kita periksa dulu mana reaksi yang harus dibalik. Dilihat dari reaksi yang pertama, ini H2O-nya ada di sebelah kanan. Padahal di reaksi yang diminta H2O-nya ada di sebelah kiri. Maka reaksi yang ke-1 atau pertama ini nanti dibalik. Kemudian reaksi yang kedua, HF-nya ada di sebelah kanan. Yang diminta juga HF-nya ada di sebelah kanan. Berarti reaksi yang kedua itu tidak dibalik atau tetap. Selanjutnya pada soal ini ada kata-kata besarnya delta H reaksi setiap mol. Setiap mol itu artinya 1 mol zat. Jadi nanti setelah mendapatkan delta H reaksi di sini, yaitu satuannya kilojoule, masih harus dicari 1 mol reaksinya. Karena di sini ada 4 mol HF, jadi nanti ada 1 langkah lagi delta H untuk 1 mol HF. Caranya, delta H hasil reaksi ini nanti harus dibagi 4. Karena delta H reaksi yang di atas ini adalah untuk 4 mol. Sedangkan yang ditanya adalah untuk 1 mol HF. Jadi nanti satuannya juga kilojoule tapi per mol. Alhamdulillah, pembahasan materi tentang penentuan entalpi reaksi berdasarkan hukum Hess dengan cara susun reaksi telah selesai kita bahas. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik, dan jika kalian membutuhkan soal-soal latihan yang lebih banyak, kalian dapat mengunjungi blog kimia Semoga Dimudahkan blogspot.com. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.